Selamat pagi, Bu Tias dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Petri Confide Erintia dengan NIM 21221439 akan mempresentasikan hasil esai saya dengan judul Membangun Aspek Ketahanan Terhadap Ancaman El Nino. Alasan saya memilih tema fenomena El Nino sebagai topik esai saya karena fenomena El Nino berdampak yang sangat signifikan pada perubahan iklim dan cuaca di Indonesia yang berpengaruh pada kebakaran lahan, kualitas air, pertanian dan peternakan, serta sektor ekonomi lainnya. Diharapkan setelah mengetahui dampak dari fenomena El Nino, pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Akhir-akhir ini, warga negara Indonesia merasakan suhu udara yang sangat panas, baik siang maupun malam hari. Suhu udara yang dirasakan di atas 36 derajat Celcius, sehingga muncul kalimat kipas seperti tidak ada anginnya. Suhu panas atau pemanasan global ini ternyata juga meningkatkan intensitas frekuensi dan durasi, bahwa suhu panas ini akan terjadi lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut BMKG, fenomena panas yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini akibat adanya gerak semu matahari yang merupakan siklus yang biasa terjadi setiap tahunnya. Hal ini dapat terulang pada periode yang sama di setiap tahunnya. Walaupun Indonesia terjadi cuaca yang sangat panas seperti saat ini, tetapi itu tidak seperti gelombang panas yang terjadi di beberapa wilayah Asia. Mengapa Indonesia tidak termasuk mengalami gelombang panas? Karena suhu panas yang terjadi di Indonesia ini terjadi berulang setiap tahunnya dan itu termasuk dalam kategori yang biasa. Sementara gelombang panas terjadi karena suatu wilayah yang mengalami suhu maksimum hariannya melebihi batas ambang statistik. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap perubahan cuaca di Indonesia yaitu yang pertama, terjadinya dinamika atmosfer yang tidak biasa, yang kedua, terjadinya gerak semu matahari yang berulang setiap tahunnya, yang ketiga, adanya perubahan iklim dan tren pemanasan global, yang keempat, Indonesia memasuki musim kemarau, dan yang kelima adalah intensitas radiasi matahari yang maksimum. Dengan disebutkannya ciri-ciri di atas, Indonesia mengalami fenomena El Nino. El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut yang menaiki suhu di atas batas normal. Nama El Nino berasal dari Spanyol dan Amerika Latin dan berarti anak laki-laki yang diusulkan oleh para nelayan berabad-abad tahun yang lalu. Biasanya, fenomena alam ini terjadi setiap 4 tahun sekali dan berdampak luar biasa bagi negara-negara kawasan termasuk Indonesia. Perubahan El Nino di Indonesia berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah meningkatnya bencana alam seperti kekeringan. Fenomena El Nino yang berkepanjangan di Indonesia dengan jumlah curah hujan yang menurun di bawah rata-rata normal di beberapa daerah di Indonesia dapat mengakibatkan kekeringan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Beberapa wilayah di Indonesia merasa ketakutan terhadap dampak kekeringan karena suhu yang luar biasa di atas batas normal dapat menyebabkan kebakaran. Lahan yang mengeluarkan asap dapat menimbulkan masalah pernafasan, terutama pada individu dengan kondisi kesehatan yang sudah ada, seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronis atau yang biasa disebut PPOK. Kekeringan yang mengakibatkan air bersih menjadi langka, sehingga resiko infeksi saluran pencernaan serta penyakit yang terkait dengan air dapat meningkat dan kekurangan pangan dapat menyebabkan malnutrisi dan penyebaran penyakit. Suhu yang tidak wajar berdampak juga pada kesehatan yaitu dehidrasi, masalah pernafasan, dan heat stroke. Peristiwa El Nino berpengaruh pada habitat hewan yang dapat menyebabkan penyakit malaria,
Chikungunya demam berdarah. Jumlah nyamuk atau tikus yang meningkat dapat meningkatkan risiko penularan penyakit tersebut. Tidak hanya itu saja, peristiwa ini menunjukkan perlambatan perubahan El Nino karena produksi pertanian dan kekurangan pangan. Gangguan ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan kesejahteraan sosial di seluruh Indonesia. Kondisi ekonomi di masyarakat akan terpukul karena dengan adanya El Nino yang mengakibatkan pemanasan yang tidak wajar akan menimbulkan pengaruh terhadap sektor pertanian. Suhu udara yang tidak wajar menyebabkan penurunan produksi tanaman seperti padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Tanaman akan tumbuh dengan lambat atau bahkan tidak tumbuh dikarenakan lahan yang mengering, sehingga ekosistem pada tanaman tersebut tidak berjalan selayaknya. Akibatnya, produktivitas tanaman perkebunan juga berpengaruh dalam menghasilkan buah yang berkualitas tinggi. Jika buah yang dihasilkan tidak berkualitas tinggi, maka para petani akan merasakan kerugian finansial. Produktivitas pertanian dan perkebunan yang menurun akan menyebabkan kenaikan harga pangan pokok seperti beras, minyak kelapa sawit, dan lain-lain. Sehingga daya beli masyarakat akan menurun. Peternakan juga akan merasakan dampak dari peristiwa El Nino. Kematian hewan ternak akan mengalami peningkatan dikarenakan ketersediaan air minum dan pakan ternak yang menurun. Mata pencaharian petani dan peternak akan terancam selama periode El Nino karena produktivitas yang menurun dan harga yang rendah dapat mengurangi pendapatan petani. Perubahan akibat El Nino menghadirkan tantangan besar bagi Indonesia dalam menghadapi dampaknya. Salah satu tantangan terbesar adalah meningkatnya kerentanan terhadap bencana alam. Diberikannya peringatan dini oleh pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat dapat mempersiapkan diri di segala aspek dalam mengantisipasi dampak El Nino. Salah satu contoh yaitu mempersiapkan cadangan makanan pokok, terutama beras. Jika masyarakat tidak mempersiapkan antisipasi dengan baik, maka masyarakat akan mengalami masa paceklik karena ketersediaan hasil panen yang menurun. Keikutsertaan masyarakat dalam menghadapi peristiwa El Nino sangat diperlukan, terlebih dalam mengatasi dampak El Nino terhadap kesehatan. Masyarakat diharapkan untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang aman. Pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari perlu dipastikan dan dibantu oleh pemerintah dalam memasok air bersih kepada masyarakat. Maksud dari sanitasi yang aman yaitu mengerti bagaimana cara mengelola limbah dan sanitasi yang tepat guna mencegah penyebaran penyakit. Meningkatnya populasi hewan yang dapat menimbulkan penyakit sehingga masyarakat dihimbau untuk melakukan langkah-langkah dalam mencegah penyebaran penyakit seperti melakukan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas. Penting untuk memperkuat sistem kesehatan masyarakat, termasuk meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan, persediaan obat-obatan, dan sumber daya manusia yang terlatih untuk merespon keadaan darurat dan peningkatan permintaan layanan kesehatan. Pemerintah Indonesia harus membangun kapasitas dan infrastruktur kesiapsiagaan bencana untuk mengurangi korban dan mencegah jatuhnya korban. El Nino dapat mempengaruhi penyebaran penyakit dan hama tanaman. Karena dengan adanya perubahan kondisi cuaca akan menguntungkan bagi hama dan beberapa penyakit yang dapat menyebar dengan lebih cepat dan lebih luas di dalam merusak tanaman yang berdampak dalam pengurangan hasil panen. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana mengadaptasi sistem pertanian terhadap perubahan pola curah hujan dan kekeringan yang tidak terduga.
Pemerintah memberikan edukasi kepada para petani tentang ilmu yang mendukung untuk mempercepat masa tanam. Pemerintah dapat memberikan bibit unggul dan pupuk untuk membantu para petani dalam menghadapi kerugian akibat peristiwa kekeringan. Asuransi petani yang diberikan oleh pemerintah dapat memberikan ganti rugi para petani dalam kegagalan panen atau kerugian lainnya. Diperlukannya upaya untuk mempromosikan pertanian berkelanjutan dan teknologi yang dapat membantu petani menghadapi ketidakpastian cuaca. Diversifikasi tanaman juga merupakan langkah dalam mengurangi dampak dari kekeringan. Petani dapat menanam tanaman yang memiliki toleransi yang berbeda terhadap kekeringan sehingga dapat meminimalisir kerugian yang dirasakan para petani akibat kerugian pada jenis tanaman tertentu. Beralih ke varietas tanaman juga merupakan strategi yang dapat dilakukan petani dalam menghadapi kekeringan. Varietas tanaman memerlukan air lebih sedikit untuk tumbuh, sehingga memiliki kemampuan lebih baik saat kekeringan terjadi. Dalam rangka menghemat air, petani perlu mengadopsi teknik irigasi yang lebih efisien. Teknik irigasi yang baik dapat membantu para petani dalam menjaga kesuburan tanaman, sehingga produktivitas tanaman akan meningkat. Perubahan El Nino di Indonesia merupakan tantangan besar bagi negara. Perubahan iklim yang disebabkan oleh faktor manusia telah mempengaruhi kekuatan dan durasi fenomena El Nino. Dampaknya yang luas, termasuk resiko bencana alam dan kerawanan pertanian, menekankan mitigasi dan cara penanggulangan yang tepat sasaran. Kerjasama yang baik antara masyarakat, petani, dan pemerintah juga diperlukan sehingga dapat menghadapi tantangan pengaruh El Nino dengan persiapan yang lebih matang. Pentingnya untuk melakukan perencanaan yang baik dan belajar untuk beradaptasi dengan perubahan iklim guna menjaga keberlanjutan dan ketahanan pangan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.